Kita akan membuka Alkitab. Mari kita akan membuka Alkitab yang kita ambil dari dua bagian, yaitu Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Ya. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan 9. Kalau sudah mendapatkan, kita akan baca silih berganti. Saya mendahului. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat yang ke-7 bersama kita mengulang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Kita membaca bersama 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita misalkan kita semua adalah orang yang dewasa, tidak terlalu tua, juga bukan anak pemuda atau remaja, tapi kita sudah berkeluarga dan punya anak. Anak kita sekolah SMP, kelas 1, kelas 2. Satu hari datang kepada kita, "Pak, Ma, aku tidak mau sekolah lagi." Loh, kenapa nggak mau sekolah? Pokoknya, keluar pokoknya modalnya. Pokoknya tidak mau sekolah. Kenapa? Kalau you tidak sekolah, you mau kerja apa? You nanti masa depanmu kayak apa? Aku tidak mau sekolah. Ada banyak alasan orang tidak mau sekolah. Ada kesulitan, ada kebosanan, atau apapun. Saya ingin tanya, kalau kita semua adalah orang sebagai bapak atau ibu, apakah kita akan mengatakan, oke, tidak apa-apa, besok gak usah sekolah. Siapa yang begini, yang membolehkan anaknya tidak sekolah? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan tidak, saya akan dorong, ajar, bimbing, nasihati. Kita juga keluar modal, pokoknya harus sekolah. Siapa yang demikian? Oke, ya, banyak tangan yang diacungkan. Apakah kita membiarkan mereka memilih? Saudara, ada seorang tua kaya yang saya diceritakan. Anaknya tidak mau sekolah. Dia hidupnya nyaman, mobil ada yang bagus, makanan, uang jajan. Sekolah itu kadang itu ada yang berat, ada yang senang. Ada yang berat karena pelajaran ada sulit, sekolah ada sulit. Dia mengatakan tidak mau sekolah. Dinasihati, tapi pokoknya tidak mau sekolah. Nanti kamu hidup susah loh. Ya. You lihat orang-orang yang di jalan, yang kerjaannya dengan penghasilan dikit. Gak mau peduli. Belum merasa gimana susah. Orang tuanya lalu pusing gimana ya. Dia beli koran yang dari penjual koran, 50 biji. Lalu suaranya, kamu jualan koran. Kamu rasain kalau gimana nanti orang yang tidak pendidikan tinggi jual koran, seperti mereka yang tidak sekolah. Lalu dia lihat dari jauh anaknya jualan koran. Orang melihat anak yang kecil itu jual koran.
Kayak yang tadi tuh loh, baju gembel wajahnya dari anak gedongan. Ya. Jadi orang lihat ini anak lucu ya, lalu beli. Untung masih mereka rela beli. Selesai, papanya jemput. Gimana tadi? Wah, panas, capek. Senang nggak? Besok mau jual koran lagi? Enggak mau, Pak. Mau sekolah? Setelah pikir-pikir, mau. Ada orang yang dengan cara-cara yang pinter, anaknya itu digugah. Merasakan satu masa depan seperti apa. Tapi kalau dia tetap tak mau sekolah, ada orang yang akhirnya tetap anaknya tidak sekolah. Ada yang kemudian bisa didorong untuk sekolah. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang setelah tamat SMA, daftar kuliah, tidak lama drop out. Ada yang nggak mau teruskan ke bangku kuliah. Sebagian orang, mereka tuh terlalu jenius, asli jenius. Sehingga merasa sekolah atau universitas tidak mampu untuk mengajar mereka. Terbuang waktu, terlalu pelan, teman-temannya terlalu pelan. Pelajarannya gitu aja tak ngerti. Dia membaca buku lebih banyak daripada profesornya. Ada sejumlah orang demikian. Kita mengerti bahwa kenapa mereka itu drop out. Kalau tidak salah kan Steve Jobs itu kan drop out ya. Bill Gates juga. Sebagian orang itu merasa sekolah itu buang waktu. Dia bisa belajar lebih banyak. Di Indonesia juga ada seorang yang drop out. Dan dia jadi terkenal. Dia main Bitcoin, dia main saham. Memang jenius. Dia membaca buku lebih banyak daripada dosen-dosen dan orang-orang yang ahli di bidangnya. Memang dia itu masih muda. Saya nggak mau sebut namanya. Beberapa waktu lalu, kalau nggak salah masih bulan ini, ada satu orang baru ditembak. Umur 18 tahun, dia tidak mau sekolah, kuliah. Tapi dia itu bahkan mendirikan satu pelayanan namanya Turning Point USA. Setahun dia baca buku 100 buku. Dia punya kemampuan luar biasa. Tetapi tidak semua orang itu seperti demikian. Ya. Sehingga kalau ada yang hanya ngikutin untuk tidak sekolah, nasib mereka itu mungkin kebalikan sama Bill Gates. Yang satu kaya, yang satu kere. Ya. Yang satunya itu berhasil, yang lainnya itu cuman gayanya aja. Drop out tapi tidak punya modal. Ada orang yang mengatakan pada saya bahwa saya bersyukur orang tua saya memaksa. Dulu dia tidak mau belajar piano, orang tua paksa. Walaupun mungkin bukan sangat berbakat, tapi setelah dia ikutin, dia belajar dan lulus dalam bidang mesin. Tapi yang kasih dia duit banyak adalah dari musiknya. Dan dia bisa membeli rumah di Karawaci karena ngajar musik. Kadang orang tua itu perlu sangat memaksa, mengarahkan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan luka. Membiarkan itu kadang adalah sesuatu yang tidak tepat. Bisakah kita ketika anak kecil itu kita demokrasi, silakan mau pilih apa saja. Aku tidak mau sekolah hari ini, mau tidur, sudah, gak apa-apa. Aku hari ini tidak mau makan sayur, oh tidak apa-apa. Sebagian orang tua anak mereka tuh tidak makan sayur, tidak makan ini, makan itu. Pokoknya senangnya apa, kalaupun itu tidak terlalu baik, itu bablas. Karena jangan dipaksa, dibiarkan. Mau berbuat apa saja, silakan. Hampir jamnya ke sekolah, ke gereja, tapi masih nggak bangun. Nah malas, ya deh. Orang tua biarkan. Apakah anak kecil, kalau dia mau apa, kita biarkan. Atau orang tua itu punya prinsip dan ada aturan dan ada semua schedule yang harus dijalani. Kalau mereka tidak lakukan, ya waktunya bangun-bangun. Ada orang yang ketika anaknya itu waktunya itu masih tidur, orang tua satu keluarga tidak ke gereja. Kenapa? Oh, nggak ketemu di gereja, kenapa? Anaknya nggak bisa bangun.
Saya bingung. Saya bingung. Jadi ketika anak kecil gak bangun, seluruh keluarga tidak ke gereja. Saya ingat dan mungkin tidak akan lupa. Ada seorang jemaat, dulu anti KCS, dan sekarang sudah bisa-bisa. Ya. Dan dia sekarang itu ada wilayah barat. Datang pagi-pagi pelayanan liturgis, anaknya masih bobok. Anak gak bisa bangun, tinggal digendong, tidur di mobil, sampai tiba bangun. Ada orang, kalau anak gak bisa bangun, bukan sakit, bukan karena hal-hal yang lain. Dan diterima. Apakah kita membiarkan anak menentukan? Apakah kita membiarkan anak membuat pilihan? Kita perlu memotivasi, kita perlu mengarahkan, dan ada kalanya perlu dipaksa. Kata paksa kok rasanya kayak kasar. Saudara, Tuhan memaksa kita dalam hidup. Ada kalanya manusia itu tidak bisa bertumbuh kalau tidak dipaksa. Amin, saudara? Kok suaranya kurang meyakinkan? Manusia itu perlu dipaksa. Dan orang yang berhasil adalah orang yang memaksa diri. Orang yang memaksa diri, orang yang memotivasi diri. Dan kalau tidak, mereka itu perlu memaksa, dipaksa. Kadang oleh sekolah, oleh kondisi, oleh orang tua, ada hukuman. Tapi tentu saja antara waktu masih kecil, lebih besar. Komunikasinya itu berbeda. Sehingga dilakukan dengan baik. Manusia kalau tidak dipaksa kadang tidak bisa belajar. Banyak orang mana mau percaya Tuhan, ikut Tuhan, menjadi rajin, menjadi beribadah, melayani, membaca Alkitab, berdoa. Kalau tidak dipaksa. Caranya apa? Dia gagal, dia sakit, dia hancur. Disitulah dia belajar bahwa aku rapuh, aku mengandalkan Tuhan. Ada kalanya orang itu mengalami jalan buntu dan orang dibuat tidak berdaya. Tuhan memaksa sehingga dengan demikian orang itu jadi sadar bagaimana mesti bersikap. Alkitab di dalam Amsal mengatakan, janganlah menolak disiplin dari anakmu dengan disiplin yang sering berasosiasi dengan rotan. Dan rotan itu ada dalam Alkitab. Kamu menyelamatkan nyawamu. Nah, kata ini perlu dipahami dengan baik supaya kita jangan salah. Jangan pernah menganiaya anak dengan kekerasan dan aniaya. Kita asumsikan orang tua itu sayang. Dan orang tua itu waras dan bijaksana. Kenapa rotan dan disiplin itu perlu? Karena kedegilan itu yang perlu untuk dilawan. Tapi sayang kepada orangnya untuk pertumbuhan apa yang baik. Kemalasan, kebodohan, kedegilan itulah yang kadang itu perlu dengan kekerasan. Tapi ada beda. Bagaimana mendisiplin, jangan pukul kepala hal-hal yang berbahaya. Biasanya itu ada tempat yang telah Tuhan siapkan. Yaitu sansak yang di pantat yang banyak lemak. Itu pun tidak boleh sembarangan. Di tempat-tempat tertentu. Dan ada waktunya, usianya, dan juga pribadi. Kadang ada anak yang dablek, itu perlakuannya berbeda dengan mereka yang sensitif. Anak yang sensitif kadang itu tidak bisa main kekerasan. Karena begitu dipelototin langsung sudah keluar air mata kayak hujan. Ya. Ada yang diapain, dipukul, dia dablek. Itu semua perlu bijaksana. Tetapi demikianlah firman Tuhan mengatakan bahwa jangan tolak disiplin dari anakmu karena dengan demikian kamu menyelamatkan mereka. Kita ada dalam satu zaman di mana dunia pengaruh barat itu sangat memberikan kebebasan, sangat memberikan kemerdekaan, sangat demokratis. Anak jangan dimarah, anak jangan dihukum, anak jangan dibilang no. Semua yang dia mau turuti. Dan itu sangat merusak. Apakah anak boleh sesukanya membuat pilihan? Kalau apa yang dia pikirkan, yang dia inginkan itu baik, kita bersyukur. Bila perlu kita itu support, kita kasih hadiah, kita kasih afirmasi. Bagus.
kau bisa memikirkan, kau punya inisiatif. Tapi kalau dia memberi sikap yang tidak benar, pilihan yang tidak benar, memutuskan yang tidak benar, bagaimana? Nah inilah satu masalah yang sangat besar. Beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu saya naik kereta api dari Jogja kembali ke Surabaya. Di sebelah saya itu ada satu orang bule. Bulenya itu dari Belanda. Dia dengan satu rombongan, dengan istri dan anak, dengan kakaknya, dengan keluarganya, dan berlibur selama sebulan atau 3 bulan, saya agak lupa. Memang liburan orang bule itu sama kita beda. Kita liburnya 3 hari 2 malam, kadang cuma 2 hari 1 malam. Capek untuk pindahan. Pulangnya itu bawa sekopor. Kalau mereka sekaligus ya. Ngapain mereka? Oh, karena orang Belanda itu buyutnya dulu pernah lahir di Indonesia, pernah tinggal di Indonesia, punya sejarah di mana, dan dia cerita bahwa si engkongnya tidak mau ke Indonesia. Dan dia mencurigai, mungkin pernah ada sesuatu sejarah kelam yang membuat dia itu tak kepingin kenangan yang buruk terjadi. Itu katanya dia. Lalu dia bawa anaknya dengan keluarganya untuk pergi ke museum, museum sini, museum sana, di Jakarta, di Jogja, di mana, dan di Maluku, dan di mana. Untuk memperkenalkan mungkin inilah sekali-kalinya trace back keluarga mereka, moyang mereka dulu pernah ke sini, pernah tinggal di mana, dan mereka pernah menjadi penjajah di Indonesia. Istrinya adalah orang Suriname, Suriname Afrika, sehingga kulitnya agak gelap, rambutnya agak keriting, anaknya juga agak keriting. Istrinya ke gereja. Dia tidak ke gereja. Dia agnostis. Papanya tidak menyerahkan dia mau memilih. Papanya menyerahkan dia untuk memilih mau percaya Allah atau tidak percaya Allah. Dan dia memilih untuk tidak percaya Tuhan. Dan dia juga akan menyerahkan kepada anaknya untuk memilih. Mau percaya Allah atau mau percaya atau tidak. Saya coba untuk menggambarkan Injil. Inggris bukan bahasa ibu. Dia juga bukan bahasa ibu. Saya rasa bahasa Inggrisnya coba untuk menggambarkan Injil. Kadang-kadang dia lihat pemandangan. Waktunya tiba, ya pembicaraan. Saya coba masuk tentang ini. Walaupun tidak mudah. Bagi orang yang di dalam dunia sekular, yang sudah agnostis, ketemu saya masih belum bisa untuk menaklukkan untuk dia menjadi percaya. Saudara, saya memikirkan anaknya. Kalau bapaknya aja diserahkan kebebasan untuk memilih, jadinya apa? Saya membayangkan anaknya yang kira-kira waktu itu mungkin usia SMP-an. Ya. Itu kalau kira-kira memilih akan memilih apa? Persentase besar sama seperti bapaknya. Kalau anak kalian tidak mau sekolah, tidak mau ke gereja, kalau kalian biarkan, kira-kira jadi apa? Dia pasti akan terus seperti itu. Tapi kalau kamu orang yang dulu pernah hidupnya gelap, lalu kemudian bertobat dan lahir baru, lalu begitu menikmati firman, dan menikmati bahwa di gereja itu ada persekutuan kasih. Mengalami gimana orang itu mensupport, orang membantu, orang itu menyambut, dan bagaimana dia bertumbuh, dia melayani. Di gereja itu, coba kita lihat tadi itu ya, orang-orang yang melayani. Sebagian orang itu bertumbuh melalui pelayanan. Anak-anak yang ikut drama, saya membayangkan. Itu suatu saat, waktu mereka sekolah, ada kesempatan ikut ini, ikut itu. Di gereja mereka sudah dapat latihan, benar tak? Mereka sudah lebih pede, mereka sudah lebih biasa. Mereka bertumbuh, mereka belajar melayani. Sebagian orang merasakan gereja itu tempat yang satu komunitas yang sangat sehat, sangat bertumbuh, mengenal Tuhan. Mereka ada pergumulan, mereka menemukan anugerah Tuhan.
dan mengalami satu kekuatan. Belum lagi ketika mereka lihat ada teman mereka yang menjauhi dari gereja, lalu hidupnya sudah rusak. Ada yang mungkin sudah hamil, ada yang sekolah gagal, ada yang sudah kena narkoba, ada yang sudah sakit, ada yang sudah hancur. Nah, kalau orang tua begini, anaknya akan berkata, "Pak, aku tidak mau ke gereja, tidak mau ke sekolah minggu, tidak mau ke remaja." Kalau orang tua begini, kira-kira dia akan jawab, "Oh silakan, kamu dibebaskan." Siapa yang mengatakan orang tua akan membebaskan dia? Siapa yang mengatakan orang tua demikian? Saya nggak mengatakan kamu ya, tapi saya mengatakan orang tua yang pernah mengalami pelajaran rohani ini akan mengatakan, "Enggak, Papa kasih tahu, Papa cerita, Papa jelaskan." Siapa yang mengatakan, kalau saya jadi orang tua itu, saya akan menyadarkan anak saya akan mendorong anak saya untuk ikut di sekolah minggu, ikut di remaja, ikut di pemuda. Siapa yang mengatakan demikian? Anda separuh hati. Siapa yang mengatakan ya? Beda. Orang yang memberikan kebebasan dirinya seperti orang tua tadi, dia tidak merasakan satu anugerah di dalam iman Kristen. Dia memberikan kebebasan. Dan jadinya apa? Dia akan menjadi orang yang baik tapi tidak kenal Tuhan. Tidak beriman pada Tuhan. Sekular, agnostis, humanis, ateis. Dia tidak jahatin saya. Dia baik sama orang. Kalau imigran datang di negara Arab tidak diterima. Dia kasihan, dia akan bantu. Dia akan memberi sosial, dia akan hidup baik-baik. Tapi dosa dalam dirinya, suatu hari dia mungkin ada ketidakberesan. Tapi dia merasa enough. Kalau mungkin dia tidak melihat gereja sebagai tempat di mana orang mengalami anugerah Tuhan. Hidup yang diubahkan, dia belum pernah lihat. Dia jauh dari semua pengalaman gimana orang menceritakan mujizat Tuhan yang merubah dan dia nggak bisa lihat beda. Dia mungkin bahkan melihat gereja juga ada kemunafikan. Sisi negatif yang dia lihat yang membuat dia nggak suka. Dia nggak melihat orang yang menerima anugerah Tuhan. Orang berdosa, orang yang mau mati. Orang yang hancur. Tapi ditolong Tuhan oleh gereja, orang-orang baik. Itu menopang. Dia lihat sisi cuma yang buruk. Maka orang demikian tidak merasa perlu. Tapi apa yang terjadi? Saya melihat inilah kebodohannya orang Barat. Orang Barat itu sedang masalah. Saya dengarkan apa yang terjadi di sidang PBB. Saya mendengarkan Pak Prabowo berbicara di sidang PBB. Siapa yang udah dengar? Lagi keren nih ya. Seluruh dunia itu appreciate. Ya, Netanyahu berbicara, saya dengerin. Soal orang menilai dan merespon, setiap orang punya penilaian. Yang dia suka dan tidak suka. Ya. Bahkan Netanyahu pun menyinggung. Saya dengarkan beberapa yang lain. Saya belum dengarkan yang Donald Trump, tapi saya ingin dan saya akan menyempatkan diri untuk mendengar. Orang ini berani sekali dan menyampaikan beberapa hal. Dan satu hal yang mengatakan bahwa Barat itu mengalami satu kondisi yang akan membahayakan kehidupan di Barat. Saya mau dengar persisnya apa. Donald Trump adalah seorang yang sebenarnya menurut kita tidak layak menjadi seorang pemimpin hebat. Tapi dia jadi presiden dan beberapa nilai Kristen dia perjuangkan. Itu yang membuat saya itu merasa speechless. Tuhan bisa memakai orang secara luar biasa. Bahkan di zaman sekarang, orang yang terlalu sopan termasuk orang-orang yang baik, lembut, tata aturan, mungkin sulit dipakai. Kadang butuh seorang yang kayaknya jenggo. Seorang yang kadang itu berani, yang tidak ada tedeng aling-aling. Ya, dia berkata tentang Charlie Kirk.
Charlie Kirk itu memikirkan kebaikan orang. Beda sama saya. Saya nggak pernah memikirkan kebaikan lawan saya. Orang ketawa. Inilah orang yang jujur. Dia, I'm not an angel. Ya, that one mungkin sangat memakai orang ini. Amazed. Dan dia mengatakan bahwa Barat mungkin sedang menuju kepada kehancuran. Dan itu yang saya lihat. Di satu sisi, orang meninggalkan Tuhan. Menjadi humanis. Pemikiran mereka, pikiran apa yang baik. Baik menurut pikiran. Lalu kemudian iman Kristen itu ditinggalkan. Mereka menerima warisan yang baik ketika nenek moyang mereka yang dulu semua orang berdosa itu oleh gereja, oleh Injil itu dibuat menjadi orang baik. Membangun peradaban, memberikan nilai-nilai. Oleh John Calvin ada trias politika, pemerintahan modern yang demokratis. Walaupun dengan segala masalah, tapi sangat menolong di dalam suatu dunia yang monarki yang kadang sewenang-wenang dan sekejam-kejamnya. Barat mendapatkan satu kebaikan. Orang di Amerika sebelum naik ke daratan mengatakan sembahyang covenant. Kita mau mengamalkan agama kita itu melayani Tuhan. Dalam 200 tahun itu maju. Sampai sekarang masih merupakan negara yang sangat kuat. Tetapi sudah mengalami banyak masalah. Kemunduran, kekafiran dan sebagainya. Tapi sekarang anak-anak yang oleh orang tua kasih makan dan orang tua yang kasih makan adalah orang yang diberkati Tuhan karena sembahyang pada Tuhan. Anak yang dikasih makan adalah orang yang tidak beribadah pada Tuhan. Tapi tinggal dalam rumah yang dulu dibangun karena berkat Tuhan. Tapi sekarang dalam dunia rumah yang di dalam berkat Tuhan. Tapi mereka adalah tidak beriman pada Tuhan. Mereka sedang membangun kuburan mereka. Sehingga kapan senjakala sunset atau selesainya Amerika dan Eropa. Changing of world order. Mungkinkah kekuatan yang dominan? Cina kah? Atau negara manakah? Indonesia, aduh Indonesia susah. Banyak korupsi, banyak kualitas. Akan menjadi suatu negara kekuatan ekonomi, tapi membingungkan. Ya. Apa yang akan terjadi? Mereka LGBTQ, woke, mengajarkan tentang gay, bebas, kondom, bebas, doa, masuk penjara, Alkitab, masuk penjara, mengabarkan Injil, masuk penjara. Sehingga saya merasa bingung ketika orang memperjuangkan free speech. Free speech apa? Semua orang berteriak. Jadi ketika mereka bicara Injil, mereka dipenjarakan. Bicara Alkitab, mereka itu dimarahin. Undang-undang legislasi. Tapi anak-anak sekolah datang orang yang ganti kelamin, memperkenalkan supaya dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk bisa diversity, keragaman, menerima. Itu sebagai sesuatu yang baik. Wah, orang tua ketakutan. Ini akan menjadi seperti apa? Bagaimana dengan masalah dua kelompok antara kanan dan kiri yang memperjuangkan sampai ketika si Charlie Kirk itu ditembak. Orang itu merayakan. Orang itu bicara tentang aborsi sebagai hak. Orang bicara mengenai semua identitas seksualitas yang membingungkan. Masuk olahraga, laki-laki berubah jadi cewek, lalu bertinju. Tidak ada olahraga, tidak ada keadilan, tidak ada yang beres. Kira-kira akan seperti apa? Kita mengatakan inilah dunia Sodom dan Gomora. Tapi juga ada namanya illegal imigran. Yang paling kerasa itu adalah di dalam Eropa. Yang dulunya datang, orang tua mereka itu miskin, susah, cari makan, kerja baik. Kemudian anak beranak, lalu menjadi rame, dan kemudian menuntut syariah law. Hukum syariah ditegakkan. Ada yang menjadi major wali kota. Lalu kemudian mau supaya nilai mereka dijalankan. Lalu ada yang kemudian protes-protes mengatakan semua apa yang haram akan kita sweeping. Alkohol itu haram. Judi haram. Babi haram.
Bayangkan kalau ada orang datang ke pekarangan kamu karena suatu kondisi kedesak. Kamu kasih tinggal, oh ini tanah kamu. Yang dekat sama pekarangan kamu. Mereka tinggal, kamu kasih makan. Kemudian dia makin besar, dia bikin pondok untuk jualan. Makin lama pondoknya itu menjadi kayak, apa itu namanya, pujasera. Satu saat dia masuk ke dalam dapur kamu. Kamu makan babi haram, dibongkar. Kira-kira ini yang akan terjadi. Sehingga ada pawai-pawai yang sedang terjadi. Orang menolak imigran ilegal yang menimbulkan banyak masalah. Tetapi orang bule sebelah yang satu di negara yang sama juga lakukan demo tandingan. Mereka juga memberikan banyak kebaikan. Saya lihat sebagian orang masuk ke dalam gereja Santo Peter. Di Italia juga banyak terjadi demo untuk Free Palestine. Mungkin mereka ingin seperti beberapa negara lain seperti Inggris, Prancis, Portugal itu sudah menyetujui untuk namanya two state. Lalu mereka marah sama pemerintah, ayo dong, bebaskan Palestina dan sebagainya. Saudara, itu soal pilihan negara mereka. Tapi masalah bahwa ini adalah kekuatan-kekuatan yang coba untuk memaksakan. Lalu kemudian banyak katedral, tempat ibadah orang Kristen, Katolik itu dirusak. Saint Peter, bulan Maret 2025, ada orang lalu bongkar-bongkar di tempat situ. Saudara, ketika ada 2 orang yang datang lalu bongkar-bongkar di sini ya, saya nggak yakin di antara kita ada yang akan menangani dia. Walaupun kita ada 100 orang. Nggak? Tak tentu ada yang bisa menangani. Pada diam. Untuk jadi perusuh hanya cukup sedikit orang. Karena umumnya 90% dan 80% itu adalah orang pengecut. Satu bus cukup 2 orang untuk obrak-abrik. Satu bus itu belum tentu akan membela seorang yang dianiaya. Apalagi ketika mereka beranak pinak dan tambah banyak. Lalu mereka itu juga menuntut hak, mau melakukan apa saja. Inilah yang mungkin dikatakan oleh Donald Trump. Barat atau Eropa itu akan mengalami satu masalah. Seorang yang bersorban dari Timur Tengah mengucapkan kalimat yang sangat menggelitik saya. Dia mengatakan satu kalimat yang saya nggak tahu itu konteksnya apa. Dia mengatakan, aku akan kasih tahu dan saya akan pakai bahasa Inggris. Kami ada terjemah, tak usah. Aku tahu kamu punya penerjemahan. Tapi I want to speak in English supaya kamu jelas persis kalimat saya apa. Ya. Saya mengatakan bahwa nanti akan muncul banyak teroris dan radikal ala dari Eropa. Bukan dari Timur Tengah. Dan kenapa demikian? Karena engkau tidak tahu apa yang kalian pahami tentang budaya dan agama. Itu muncul karena ignorance. Orang-orang bule itu naif. Orang bule itu, sebagian orang dari luar Australia, Amerika, pergi ke sana, kau udah diterima, kalau lagi nggak ada kerjaan, dapat duit loh. Dapat, apa namanya itu? Uang untuk dikasih hidup. Ya. Mereka nggak ngerti kalau orang Asia, orang Afrika datang, ya belum mengerti liciknya kita. Ya, mereka itu polos-polos. Tapi satu saat mereka akan mengalami satu benturan yang sulit. Orang yang meninggalkan iman Kristen, menerima warisan orang tua mereka bukan orang yang barbar, hancur-hancuran, jahat, saling membunuh. Tapi sudah menerima kebaikan Kristen, punya rumah bagus, tata krama bagus, nilai yang bagus, pendidikan yang bagus, peradaban yang bagus. Terima warisan, dan terima iman. Pakai kaki tendang yang kasih makan. Menolak Tuhan, menolak iman, menolak gereja, jadikan kosong. Sekarang setan yang bekerja. Agnostik, humanis, ateis, nilai-nilai yang seperti Sodom dan Gomora di satu sisi, di sisi yang lain. Dari yang radikal, dari budaya yang berbeda. Yang waktu kecil mungkin baik. Tapi kalau sudah gede dan ramai, mereka pakai pentung, pakai pedang. Jadi saya tidak tahu nanti Inggris akan seperti apa.
Inggris yang mengirimkan Hudson Taylor, William Carey. William Carey dari Inggris ya. Orang-orang yang rohani. Inggris yang selamat dari revolusi Prancis yang berdarah. Karena ada John Wesley dan George Whitefield. Inggris yang begitu memberkati dunia dengan pemerintahan dunia, harus belajar dari Inggris yang dimana ada raja pun hukum law di atas penguasa. Itu warisan yang sangat baik. Warisan yang baik sampai kenapa di mana-mana Inggris itu bahasa internasional? Karena Inggris pernah sangat hebat. Inggris pernah sangat memberkati. Tapi sekarang semua itu bisa berubah. Jadi ketika anak-anak kita yang kita Kristen, kemudian mereka mulai mandiri dan dibiarkan. Saya khawatir nilai yang kita pahami pun sudah luntur. Yaitu ketidakpahaman atau telah meninggalkan pemahaman yang penting bahwa manusia dia biarkan sendiri, itu pada dirinya berdosa. Dan itu akan ada banyak sekali kerusakan. Ada banyak pergolakan penipuan diri manusia pada dirinya. Saya selalu mengatakan, aku nggak bisa percaya manusia. I even do not trust myself. Why? Karena aku belajar dari Daud. Siapa yang lebih baik dari Daud? Daud sesaleh itu pun dia berdosa. Hanya satu yang tidak bersalah, Yesus. Karena itulah kita butuh Injil. Kita perlu berhati-hati. Kita perlu berjaga. Kita mesti berhati-hati dan waspada dan tidak menaruh diri kita dalam pencobaan. Dan kita tidak pernah boleh berjalan tanpa Tuhan. Dan kalau orang mengerti tidak akan membiarkan anaknya, anakku terserah. Yang penting aku kasih dia sekolah. Saya ingat kalau tentang beginian. Seorang ibu rohani sekali di gereja. Orang tanya, ibu kenapa bisa begitu rohani? Air matanya keluar. Saya lah ibu tunggal. Orang tua tunggal. Suami meninggal, aku janda, punya anak. Kami kaya. Saya bertekad sekolahkan anak saya. Sekolah yang baik-baik. Sekolah yang tinggi. Kasih semua fasilitas. Saya pikir itu cukup. Suatu hari saya mendapati anakku rusak. Lalu mati. Saya belajar. Tidak cukup apa yang dapat saya berikan. Manusia berdosa, manusia perlu Tuhan. Dalam diri manusia itu ada kekotoran, ada dosa yang menipu, ada kerusakan yang menghancurkan. Yang kalau manusia tidak bertobat, lahir baru, tunduk pada Tuhan, celaka. Saya melihat anak-anak manis sangat rusak. Saya melihat anak-anak dari keluarga yang selalu ke gereja, rusak. Saya nggak bisa ngomong terlalu detail. Tapi percaya sama saya. Yang menimbulkan luka berkepanjangan sampai orang tua mati, tidak akan selesai. Don't trust in people. Without Christ, without God. Ya. Jangan pikir kalau anak kita itu baik, tidak ada orang baik. Jangan pikir kalau anak kita itu sekolah dan berhasil, tidak ada yang baik. Manusia berdosa itu perlu Tuhan, maka itulah betapa pentingnya untuk kita bawa kepada iman. Luar biasa apa yang dikerjakan oleh D.L. Moody. Anak-anak dibawa kepada Tuhan. Dia orang tidak sekolahan. Dia umur 4, tidak punya ayah. Dia di sekolah, mungkin masih TK ya, umur 4, dibawa pulang. Ayo pulang. Bapaknya kerja di sawah. Tahu-tahu pusing, meninggal. 4 tahun, berapa bulan. Dia punya papa. Mamanya janda. Punya 7 anak. Mirip sama Pak Tong ya. Pak Tong umur 3 tahun, tidak punya papa. Hidup begitu susah. Dia lahir, saya lupa ya, 17, berapa? 18 sekian. Ya, meninggalnya 1899. Ya. Pada masa itu, janda. Orang mengatakan, titipkan pada anak-anak kepada yang lain. Tidak. Selama aku masih hidup, anak akan sama saya. Harus berjuang. Kakak D.L. Moody, Dwight L. Lyman Moody, itu kemudian kerja di luar kota, bantu-bantu orang.
anak kecil ini kemudian juga diajak ya, dengan ketakutan, kadang nangis, lihat orang kok galak banget, ketakutan. Tapi ikut kerja di orang jual sepatu. Ya. Syarat kerja adalah you mesti ke sekolah minggu. Lalu di situ dia ke sekolah minggu hanya karena disuruh. Karena untuk syarat deal untuk kerja, syarat untuk bisa kerja. Tapi hatinya tidak ada. Dia orang hidupnya susah. Seorang guru sekolah minggu yang baik bernama Edward Kimball itu melayani, menjangkau, mendekati. Saya ingat ya waktu saya itu jadi guru sekolah minggu ya. Habis ngajar, saya cari waktu untuk bincang sama satu anak. Karena orang yang ke sekolah minggu satu saat tidak akan ke sekolah minggu. Orang yang ke remaja suatu hari tidak akan ke remaja. Saya ingat ada anak yang pernah sekolah remaja di sini. Rajin, aktif. Satu hari pergi sama laki-laki, anak remaja. Itu saya nggak bisa lupa. Wajahnya saya sudah lupa, namanya saya sudah lupa. Saya ingat bahwa semua anak yang datang kadang belum tentu telah beres. Ya. Anak-anak yang sekolah Kristen sebagian itu akan jadi ateis. Kita perlu membimbing. Ya. Nah, gurunya ini, guru sekolah minggu itu menjangkau ketika dia datang, lalu bimbing, lalu dia menjadi beriman, lalu dia kemudian melayani. Dalam pelayanannya dia tidak sekolah tuh seringkali dia itu dikritik bahasamu jelek, tata bahasa grammarnya jelek, tapi pesannya itu luar biasa karena dia punya jiwa yang penuh kesungguhan. Dan lihat tadi ceritanya menyentuh ya, dengan punya hati, ya. Orang ini ada luar biasanya. Dari dia mempengaruhi ada beberapa hamba Tuhan, yaitu mungkin tidak terkenal namanya, Wilbur Chapman. Lalu dari Wilbur Chapman mempengaruhi yang lebih terkenal namanya Billy Sunday. Memuridkan Billy Sunday. Dari Billy Sunday itu mempengaruhi Mordecai Ham. Dari Mordecai Ham, khotbah Billy Graham bertobat. Billy Graham melayani itu banyak terinspirasi sama pelayanan orang tidak sekolah ini. Cara pelayanannya itu menggalang KKR. Ya mungkin ini juga diteruskan sama cara-cara Pak Tong. Jadi orang yang tidak sekolahan ini, orang yang dikritik dah hebat ini, dipakai Tuhan. Karena pesannya itu luar biasa. Lalu dia mendirikan Bible Institute. Moody Bible Institute masih ada. Moody Press Publisher, penerbit. Ya, kita juga ada ya. Momentum, ada STTRI. Ya, tidak sembarang orang ya, melakukan semuanya itu. Lalu dalam satu khotbahnya dia menyatakan keyakinannya. Ini bukan aku, tapi Tuhan. Kuasa bukan dari aku. Dan Tuhan itu begitu luar biasa mampu memakai seseorang yang fully consecrated. Sepenuhnya berserah. Bukan kita yang hebat. Tapi kalau kita berserah, Tuhan akan memakai orang luar biasa. Kalau saja orang berserah dan kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Saudara, ini yang kita lihat. Dunia ada harapan ketika anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, roh Tuhan bekerja dengan rohnya. Mengubah manusia berdosa dan saya tidak percaya orang baik. I don't believe in good people. I believe in Jesus who make a new person. Yang ada roh Tuhan. Yang ada firman. Yang merubah seorang seperti Moody, ya, seperti Paulus, orang-orang yang berdosa kemudian sadar bahwa Tuhan yang memegang hidupku. Hidup manusia itu ada banyak pergumulan, banyak pencobaan. Kita bukanlah statis, kita adalah air yang bergelombang. Manusia berubah, tapi satu hal kita harus pegang Tuhan yang tak berubah. Kita rendah hati untuk mengandalkan Tuhan. Di sini kita tidak mengajarkan mengenai pengajaran karakter building, moral baik. Itu good.
Itu perlu ada. Ya. Tetapi Allah, bagaimana manusia sadar diri berdosa dan perlu anugerah Tuhan, lahir baru, ciptaan baru. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan karena kuasanya lah yang memberi hidup. Sehingga orang itu tidak diawasi terus sama orang tua. Anak-anak kecil yang paling suka ke gereja ikutlah anak-anak baduta batita, balita. Kalau sudah nanti kelas 3, kadang mereka sudah malas ke gereja. Umur kelas 5, kelas 6, kadang kalau kepaksa enggan. Ada yang kalau begitu masuk remaja, tidak mau ke gereja. Karena mereka nggak menikmati. Padahal saya melihat ya, orang-orang yang di dalam gereja, pelayanan. Saya lihat anak-anak yang tadi main drama, mereka beruntung. Mereka tumbuh. Saya melihat ada anak yang matanya liar, satu hari tenang. Saya sangat memperhatikan perubahan. Saya orang-orang yang waduh ini kayaknya belum pantas untuk dibaptis. Satu hari mereka berubah menjadi banyak maju. Tahu-tahu sudah lulus kuliah. Maka kita mesti menanamkan iman. Mempertemukan orang dengan Tuhan. Kita orang tua maupun gereja tidak bisa pegang orang. Manusia itu berubah. Orang yang paling baik, suamimu yang paling baik, istrimu yang paling baik, pendetamu yang paling baik, bisa berubah. Yang tidak berubah adalah yang dipegang Tuhan. Ingat, ini reform. Kita berendah hati, bergantung Tuhan. Fear and trembling, sandar Tuhan. Tak berani jalan sendiri. Dan kalau lihat ada kelemahan orang lain, jangan menghakimi, doain. Kamu juga lemah. Kita mendoakan. Kita bergandeng tangan. Inilah Tuhan mencintai orang yang lemah. Tidak ada orang super di dalam dunia. Dan disitulah Injil kita beritakan. Kita topang, kita selamatkan. Karena bukan musuhnya saudara kita. Musuh kita adalah dari luar. Dari An-Nasir yang jahat. Nah ini adalah sekolah minggu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saya bersyukur ya. Lihat mereka dari kecil. Dididik dalam iman, doktrin, karakter, pelayanan, jiwa, sifat. Please, jangan orang tua bawa anakmu ke gereja. Seperti kata sebagian hamba Tuhan, aku menyiram, dosen lain mencabut. Kita mengajarkan iman, di rumah orang tua mengajarkan keegoisan. Mengajarkan apa yang kebalik. Waktu ada COVID, Andika membuat keputusan yang sulit. Anak-anak gimana? Orang tua itu ikut relay. Anak-anak sekolah minggu gimana? Tidak bisa ikut relay Pak Tong. Berat. Pilihannya, guru merelay. Itu lebih mudah. Tapi kita memutuskan guru membuat persiapan. Orang tua yang ngajar. Kerja double. Sebagian protes. Tapi saya ingat ada yang mengucapkan kata-kata yang menghibur. Saya baru tahu pelajarannya itu bagus sekali ya. Saya ikut belajar. Ternyata selama ini anak-anak itu belajar hal yang begitu bagus. Dan dia sangat diberkati. Jadi selama ini ternyata ya anak-anak sekolah minggu belajarnya lebih bagus daripada orang tua. Cilaka. Padahal orang tua lah imam. Yang lebih solid dalam hal ini umumnya orang Islam. Mereka itu imam, mengajar. Dan kalau sampai anak murtad, itu mereka rasa gagal dan kayak mau masuk neraka. Sebagian orang tua itu celaka kalau saya ketemu sama orang Belanda itu. Orang tua saya memberi saya kebebasan untuk memilih. Dan aku mungkin akan membiarkan memilih. Lalu negara Eropa Barat, akan ada banyak orang yang begitu hebat. Demokrasi, kebebasan, dan kematian. Mereka akan hancur. Kawin, keluarga, anak. Tidak dipikirkan baik. Banyak yang akan krisis. Dan kalau dalam krisis mereka akan butuh imigran. Siapa yang mau kerja? Kecuali pekerja murah. Ingat ya, pekerja murah satu hari akan besok kekuatan besar. Ingat ya, budak Israel di Mesir satu hari sangat menakutkan bagi Firaun.
Banyak orang tidak berpikir panjang. Orang Kristen itu berpikir panjang, cerdas, hikmat seperti Daniel. Yang berhikmat luar biasa sampai melihat, melintasi akan sejarah universal sampai pada hari kiamat. Pemerintah satu demi satu yang lain. Banyak orang Kristen yang tidak berakal budi dan bodoh. Dan Indonesia termasuk orang Kristen lebih bodoh daripada banyak orang-orang yang beragama non-Kristen. Sekolah lebih tinggi, lebih cerdas. Dan terakhir, banyak yang berguguran, moral rusak, hancur. What happened to the church? What happened to the Christian? Dan yang di sekolah, di gereja yang termasuk kuat yang mengajarkan kebenaran dengan begitu luar biasa. Saya juga melihatnya dengan tak terlalu sure. Banyak yang tak punya jiwa murid. Persis Timotius mengatakan, cari guru apa yang mereka suka. Tapi jiwanya tak tahu kemana. Kita butuh orang yang seperti D.L. Moody yang menemukan kuasa Tuhan yang bekerja. Yang merubah manusia, yang mengabarkan Injil, yang membawa banyak orang kembali pada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan hidup dipimpin Tuhan. Setiap orang, anak-anakmu yang baik, tidak ada jaminan. Kamu senang lihat anakmu cantik, ganteng, sekolah, pinter, manis. In one moment, suatu hari akan berubah. Akan berubah. Yang sekolah di sekolah Kristen sekarang baik, satu hari bisa berubah. Don't trust. Percayalah ketika mereka sudah pegang Tuhan. Tuhan pegang dia. Jiwanya hancur di bawah kaki salib dan menerima darahnya. Memetraikan dan menjaga sampai dia mengatakan, sekalipun apimu dibakar 7 kali lipat lebih panas, aku tidak bisa meninggalkan Yehova. Aku lebih baik mati. Dan hidupku adalah untuk melayani. Baru ada harapan. Kalau tidak, Kristen pun tidak akan menjadi terang. Sekolah minggu sangat penting. Saya harap lebih banyak orang yang terlibat. Saya sangat appreciate guru sekolah minggu di sini. Sebagian orang begitu cinta anakmu, sebagian anaknya pun diabaikan. Orang itu sayang anak. Saya sangat sensitif untuk melihat. Orang-orang yang sayang anak, perhatiin anak. Ada guru yang capek untuk ngurusin anak. Karena anaknya terlalu aktif. Ada autis atau apa. Perhatikan, hargai. Orang tua mesti kerjasama. Untuk bersama-sama. Saya harap ada lebih banyak orang yang mengajar sekolah minggu. Allah, mereka dari kecil kenal Tuhan. Kalau banyak yang telah dimenangkan Tuhan. Kata orang pakai bahasa agak kasar. Telah berkurang bajingan di masyarakat. Dimenangkan. Seorang seperti D.L. Moody dimenangkan. Dia memenangkan jutaan orang. Seorang kayak Pak Tong kalau jadi brengsek. Bahaya. Ini orang terlalu pinter. Pengaruhnya terlalu besar, wibawa terbesar. Ini mulutnya Pak Tong yang ngomong. Terbahaya kalau aku tidak ditangkap Tuhan. Aku bisa ngerusak orang. Jadi karena dia dimenangkan Tuhan. Dia memberkati luar biasa. Ada orang itu waktu dia masih kecil tuh membimbing, menyertai. Mari kita melayani. Kalau kita nggak jadi guru sekolah minggu, perhatikan, dukung, bimbing. Ya. Mari kita perhatikan anak kita, mari kita support. Ya. Mari kita bawa orang. Kalau Anda nggak ngajar, bawalah orang, bawalah anak. Kita termasuk orang egois kok. Berlenggang kangkung ke gereja. Ya. Mau telat juga telat, mau ngapain juga ngapain. Kadang cuma mikirkan, sorry ya, saya pakai kalimat-kalimat yang agak nusuk, kalian tidak apa-apa. Untuk ngajar toh. Ya. Kadang terlalu memikirkan diri sendiri. Terlalu egois. Yang kadang cuma mikir, di mana ada ceramah lebih baik. Aku pergi menikmati. Penikmat, oke, kita menikmati. Tapi please jangan. Kalau ada anak yang sangat care sama mama, care sama saudara, you lihat, lebih baik daripada dia makan makanan yang sampai memuntah. Kalau orang itu care, orang itu berkarakter, you melihat satu mutiara, inilah orang yang akan diberkati. Milikilah jiwa seperti demikian. Bawa jiwa. You sudah bawa jiwa belum? You sudah menangkan belum?
You sudah doakan belum? You sudah kabarkan Injil belum? You bukan tanggung jawab kepada gereja ini, pada Tuhan. Ya. Bawa, kalau Anda nggak bisa. Ada seorang yang diperkosa. Ada seorang yang dikawinkan sama orang gila. Ya, tidak ada orang yang punya nasib seburuk dia. Mau percaya Tuhan, sulit sekali. Tapi hanya percaya Tuhan, ada pilihan lain. Dan dia bahagia. Dia mau melayani, tidak mampu. Apa yang dilakukan? Dia bikin persekutuan, undang pendeta yang datang khotbah. Dia ajak orang, wah saya kagum. Setiap orang bisa melayani, yang penting adalah hati. Kadang orang begini jauh lebih hebat daripada pendeta yang berkhotbah. Karena Tuhan melihat jiwa yang luar biasa. Biar muncul dalam diri kita untuk melihat pelayanan Tuhan. Sekolah minggu, jadi guru, di remaja, di pemuda, di dalam gereja kita bersama. Banyak orang di rumah yang kita ketemu. Di rumah mereka itu merintih dan keluar air mata. Ada orang yang kita temu, kita apa kabar? Baik. Banyak luka, banyak khawatir. Mereka susah. Ada yang mungkin mau bunuh diri. Ada yang takut bunuh diri, hidup pun susah. Mari kita dipakai Tuhan untuk mengajak mereka. Anda tidak bisa khotbah, ada yang khotbah. Ada belajar untuk sampaikan Injil. Tuhan mengasihi saya, kamu pun bisa diselamatkan. Biar kita boleh dipakai oleh Tuhan. Dia Moody sangat luar biasa. Karena demikian, dia menyampaikan Injil yang berkuasa dan orang mengalami satu anugerah Tuhan. Bukan cuma mengajarkan teologi sukses. Cuma bukan membawa orang jadi Kristen biasa. Tapi mengalami anugerah Tuhan. Biar kita mengalami anugerah Tuhan bekerja dalam diri kita. Sudahkah engkau berjumpa Tuhan? Sudahkah engkau mengalami kemanisan Tuhan? Sudahkah kita mengalami satu kepuasan dalam Tuhan, kekayaan dalam Tuhan? Dan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, ikut Tuhan, memuliakan Tuhan dalam satu momen hidup kita. Dan itu bersifat abadi. Kisah itu bersifat abadi. Anda juga punya problem, Anda mungkin orang biasa, tapi kalau Anda dedicate your life, ketika Anda menghadapi satu masalah dan Anda bersikap, dan itu momen keabadian, momen of truth, itu ketika dibukakan, Anda melakukan hal yang luar biasa. Mari kita beriman, mari kita menyatakan kasih dan anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa.